الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل الزمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله الشأن عن شأن جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثل العقول بالتفكير يعلموا ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم وهو الغفور الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين يا رب العالمين. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena dengan taufiknya kita bisa kembali berhimpun di masjid dan di majelis yang insyaallah berbarokah ini dalam rangka istifadah mengambil faidah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang hakikat dan sifat-sifat dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang hakikat dan sifat-sifat dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Ya, Allah mengatakan bahwasanya dia adalah wali atau penolong bagi orang-orang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Apa yang dimaksud dengan kegelapan dan apa yang dimaksud dengan cahaya? Ya, ai min dhulumatis syirki wal ma'siyati ila nuri tauhidi wa ta'ati. Maknanya Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kesyirikan dan kemaksiatan menuju kepada cahaya tauhid dan ketaatan. Ya, itu maknanya. Allahu waliyul ladina amanu. Allah adalah wali, adalah penolong bagi orang-orang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Maksudnya min dhulumati syirki wal ma'siyah ila nuri tauhid wat ta'ah. Allah keluarkan mereka dari kegelapan kesyirikan dan kemaksiatan menuju kepada cahaya tauhid dan ketaatan. Dan kebalikannya kata Allah Subhanahu wa taala, dan kebalikannya itu orang-orang beriman, ya, itu walinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Adapun orang-orang kafir, maka wali-wali mereka, maka penolong-penolong mereka dalam tanda kutip adalah taghut. Yukhrijuhum minal nuri ila dhulumat, yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kepada kegelapan. Jadi orang-orang beriman walinya satu, ya ikhwah, penolongnya satu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang kafir dalam tanda kutip penolong-penolongnya itu banyak. Siapa? Para taghut. Ya, penolong-penolong ini sebenarnya adalah orang-orang yang menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu taghut? Siapa itu taghut? Taghut itu adalah ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Ya, taghut itu adalah yang diibadahi selain daripada Allah Azza wa Jalla dan dia ridha dengan penyembahan tersebut.
Itu artinya tidak semua yang disembah selain Allah itu taghut. Bukankah Isa ibnu Maryam juga disembah oleh manusia? Ya, disembah oleh orang-orang Nasrani. Apakah beliau taghut? Jelas tidak. Karena beliau tidak rela dan tidak ridha dengan penyembahan tersebut. Begitu juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dipertuhankan dan disembah oleh sebagian manusia. Apakah beliau taghut? Bukan. Ya, taghut itu adalah segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah dan dia ridha dengan penyembahan tersebut. Jadi wali-walinya orang-orang kafir, dalam tanda kutip penolong-penolongnya orang-orang kafir adalah taghut jama', karena mereka memiliki banyak sesembahan. Ketika orang-orang beriman, mereka memiliki satu penolong, dan satu penolong ini cukup bagi mereka, yakni Allah Azza wa Jalla, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Orang-orang kafir yang memiliki banyak sesembahan, masing-masing sesembahannya itu menjadi wali bagi mereka, yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kepada kegelapan. Ya, kalau kita ditolong oleh satu zat saja, yakni Allah Subhanahu wa taala, maka mereka disesatkan oleh banyak hal. Dari taghut, ya, dari para taghut, dari sesembahan-sesembahan mereka selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu muqaddimah, ya, bahwasanya orang-orang beriman wali mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, wali-walinya adalah sesembahan-sesembahan mereka selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas siapa sih sebenarnya yang maksud dengan wali Allah? Di kalangan awam munas, kalau berbicara tentang wali-wali Allah, yang terbayang adalah khariqul adah, kejadian-kejadian luar biasa. Ya, kejadian-kejadian luar biasa yang di luar tabiat dan kodrat manusia. Bisa berjalan di atas air misalnya, tahan bacok misalnya, bisa sholat di atas daun pisang misalnya, dan yang semisalnya. Ya, tanpa mereka bedakan mana itu karamah dan mana itu ahwalu syaitaniyah. Mana itu karamah, ya, yang itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk wali-walinya, dan mana itu ahwalu syaitaniyah, perbuatan-perbuatan syaitan. Nah, kita akan bahas siapa sih sebenarnya wali Allah. Di dalam surah Yusuf ayat yang ke-22 dan 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Kata Allah dalam surah Yusuf ayat 22, "Ala inna awliya Allahi." Ketahuilah bahwasannya yang namanya wali-wali Allah itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka itu tidak memiliki rasa takut. Mereka tidak memiliki rasa takut. Dan tidak pula mereka itu bersedih hati. Iya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua di antara sekian banyak sifat-sifat dari wali-walinya. Di antara sifat mereka adalah la khaufun 'alaihim. Mereka itu tidak memiliki rasa takut, maksudnya mereka itu tidak takut kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Mereka tidak memiliki rasa takut kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Mereka tidak bersedih hati. Tidak bersedih hati terhadap apa? Yang pertama, mereka tidak bersedih hati atas dunia yang luput dari mereka, atas dunia yang tidak berhasil didapatkannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka tidak bersedih hati atas musibah-musibah yang menimpa mereka, dengan ketentuan musibahnya itu hanya untuk urusan dunia. Ya, musibahnya hanya untuk urusan dunia. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak bersedih hati terhadap apa? Yang pertama, terhadap dunia yang luput dari mereka, dunia yang tidak berhasil didapatkannya. Yang kedua, mereka tidak bersedih hati atas musibah-musibah yang menimpa mereka, dengan catatan musibahnya hanya untuk urusan dunia. Iya, kadang musibah yang menimpa anak manusia itu ada dua macam, ya akhwan. Yang pertama, musibah dalam urusan dunia, dan yang kedua adalah musibah dalam urusan agama. Dan antara keduanya itu perbedaannya seperti antara langit dan bumi. Kenapa?
kalau musibah itu menimpa urusan dunia, itu bukanlah kejelekan secara mutlak. Karena di balik musibah-musibah tersebut ada kebaikan-kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi? Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami. Karena musibah dalam urusan agama itu kejelekan secara mutlak. Tidak ada kebaikannya ya ikhwah. Itulah musibah yang sesungguhnya. Apa musibah dalam urusan agama? Kebodohan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Iya, kemaksiatan dan kesesatan ini musibah yang sesungguhnya. Adapun kalau musibah tersebut hanya dalam urusan-urusan dunia, menimpa jasad, menimpa harta, menimpa anak keturunan, itu bukanlah kejelekan secara mutlak. Karena di balik semua itu ada kebaikan-kebaikan yang dikehendaki oleh manusia, yang sebagian bisa dijangkau oleh akal manusia dan sebagainya tidak. Itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. 6. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khaira, ajjala lahu al-uqubata fid dunya." Perhatikan ya ikhwah. Apa kata Nabi? "Idza aradallahu bi'abdihi khaira." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, apabila Allah menghendaki kebaikan untuk apa? Kebaikan untuk seorang hamba, ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Allah akan segerakan adab untuknya di dunia. Allah akan segerakan untuknya adab di dunia. Nah, dan kebalikannya, wa idza aradallahu bi'abdihi syarra, dan apabila Allah menghendaki kejelekan untuk seorang hamba, amsaka anhu bidanhi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Allah akan tunda adab Allah Subhanahu wa taala akan tunda adab untuknya akibat dari dosa-dosanya. Kenapa ditunda? Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, agar dia bawa seluruh dosa-dosanya secara sempurna nantinya pada hari kiamat. Wa iyadu billah. Nah, padahal ya ikhwan, yang namanya musibah dunia, apapun wujudnya, seberapapun kadarnya, itu tetap lebih ringan dibandingkan dengan adab akhirat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyegerakan sebagian adabnya untuk hamba-hambanya yang bertakwa, itu maksudnya agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan mereka dari apa? Dari tanggungan adab akhirat. Karena seperti sudah disebutkan sebulan yang lalu, yang namanya dosa itu hutang. Dosa itu adalah hutang. Yang namanya hutang harus dibayar. Hutang dosa dibayar dengan apa? Dengan satu di antara dua hal. Yang pertama dengan ampunan Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita harapkan. Tapi kalau ternyata kita tidak mampu menebus dosa tersebut dengan ampunan Allah Azza wa Jalla, berarti harus kita tebus dengan apa? Harus kita sebut dengan sebagian adabnya, wa iyadu billah. Ya, harus kita tebus dengan adabnya, wa iyadu billah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala bebaskan dia dari sebagian adab akhirat dengan cara Allah segerakan baginya adab di dunia, yang itu tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan adab akhirat nantinya. Nah, sekitar 7 bulan yang lalu ketika membawakan hadis ini, ada seorang kakek di Pinang Damai tanya, "Ustaz, kalau begitu gimana kalau anak berdoa kepada Allah agar disegerakan adab untuk anak di dunia, biar nanti di akhirat tidak memiliki tanggungan adab lagi? Toh katanya adab di dunia seberapapun beratnya enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan adab akhirat." Woi, kalau minta jangan minta adab, Pak. Kalau minta itu minta ampunan. Ya, kalau minta itu minta ampunan. Benar, tadi sudah disebutkan dosa itu hutang yang harus dibayar dengan satu di antara dua hal. Yang pertama dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dengan adabnya. Mumpung masih ada kesempatan, minta ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk menebus sebagian dari dosa-dosa tersebut. Ana teringat salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagus untuk diamalkan ya. Amalannya ringan, fadilatnya luar biasa. Ya,
di mana tidaklah seorang hamba itu meminta surga 3 kali kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali surga akan mengatakan, ya Allah, masukkan dia kepadaku. Dan tidaklah seorang hamba itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka 3 kali, kecuali neraka akan mengatakan, ya Allah, jauhkan dia dariku. Gimana doanya? Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu surga. Wa astajiru bika minan nar, dan aku berlindung kepadamu dari adab neraka. Siapa yang meminta surga 3 kali, surga akan berdoa kepada Allah agar orang tersebut dimasukkan kepadanya. Dan siapa yang berlindung kepada Allah dari neraka 3 kali, neraka akan berdoa kepada Allah agar orang tersebut dijauhkan darinya. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. 6. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi satu dalil yang menunjukkan bahwasannya musibah dunia itu bukanlah kejelekan secara mutlak. Iya, bukanlah kejelekan secara mutlak. Kemudian ada hadis lainnya riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati nam fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah." Kata Nabi, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati." Yang namanya bala, yang namanya musibah itu akan senantiasa menimpa orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan. Fi nafsihi wa malihi wa waladihi, entah itu menimpa jiwanya, ya, sakit misalnya dan yang semisalnya, atau menimpa hartanya, atau menimpa anak keturunannya, keluarganya. Ya. Ini khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang beriman akan senantiasa diuji dengan musibah demi musibah, entah yang menimpa jiwanya, kemudian atau hartanya atau anak keturunannya. Sampai kapan? Hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah, sampai nanti dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan dia tidak memiliki beban dosa. Ya, dia tidak memiliki beban dosa. Ini ya akhwah, makna dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika mengkhabarkan 2 di antara sifat-sifat dari wali-walinya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah oleh kalian, yang namanya wali-wali Allah itu mereka tidak mereka itu tidak memiliki rasa takut kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka juga tidak bersedih hati atas dunia yang luput dari mereka dan atas musibah-musibah yang menimpa mereka selama musibahnya bukan untuk urusan agama mereka. Ya, kita jangan henti-hentinya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari musibah-musibah dalam urusan agama. 6. Dari musibah-musibah dalam urusan agama, karena musibah dalam urusan agama itu adalah adab yang sesungguhnya, itulah musibah yang sesungguhnya, itulah kejelekan yang sempurna, tidak ada kebaikannya sama sekali. 6. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada ayat berikutnya surah Yusuf ayat yang ke-23, tadi 22 ya, baru Allah menjelaskan siapa itu walinya. 6. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Wali Allah itu mukmin muttaqin, ya, beriman dan bertakwa. Kita perhatikan susunan kalimatnya, beriman dan bertakwa. Itu artinya ya akhwah, tidak semua orang yang beriman itu otomatis bertakwa. Tidak semua orang yang mendapat hidayah di atas keimanan kemudian mendapat hidayah di atas ketakwaan. Banyak kan orang yang mendapat hidayah di atas keimanan? Banyak. Lahir pun sudah seorang muslim, lahir dari ayah dan ibu muslim dan muslimah, lahir di lingkungan kaum muslimin, sejak kecil sudah mendapatkan hidayah iman.
tetapi tidak semua orang yang mendapatkan hidayah di atas keimanan kemudian mendapatkan hidayah di atas ketakwaan. Ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ya wali-wali Allah. Setiap orang beriman dan bertakwa, mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, fa kullu man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Ya, fa kullun man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Maka setiap orang yang dia itu beriman dan bertakwa, otomatis dia menjadi wali bagi Allah Azza wa Jalla. Otomatis mereka itu menjadi wali bagi Allah Azza wa Jalla. Berarti banyak enggak itu wali-wali Allah? Banyak ya? Banyak sekali. Enggak dibatasi dengan bilangan 9 atau 10. Ya, wali songo atau wali 10 atau yang semisalnya. Wali-wali Allah itu banyak sekali. Setiap orang yang beriman dan bertakwa, maka mereka adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Syekhul Islam itu memiliki sebuah risalah, judulnya Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Al-Furqan apa artinya? Pembeda. Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Perbedaan antara walinya Ar-Rahman dengan walinya setan. Karena bagi awamun nas kadang-kadang iltibas antara wali Allah dan wali setan, rancu mana wali Allah dan mana wali setan. Setiap orang yang bisa menunjukkan kharijul ada, ya, perbuatan-perbuatan luar biasa di luar kodrat manusia, otomatis didaulat sebagai wali. Ya, padahal ada perbedaan yang sangat nyata antara wali Allah dengan wali setan. Nah, ini nanti pembahasannya akan lebih nampak ketika masuk pembahasan tentang karamah para wali. Nah, di dalam Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, Auliya'ullahi humul mu'minuna al-muttaquna. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ungkapan yang sedikit berbeda tapi maknanya sama dan melengkapi apa yang tadi sudah disebutkan bahwa wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa, Al-Imam Asy-Syafi'i memiliki ungkapan yang sangat menarik untuk mengungkapkan siapa itu wali Allah. Beliau mengatakan, in lam yakun al-ulama'u al-amiluna bi'ilmihim awliya Allahi falaysa lillahi waliyun. Kata Imam Syafi'i, seandainya para ulama yang mengamalkan ilmunya mereka itu bukan wali-wali Allah, itu artinya Allah tidak memiliki wali. Ya, seandainya orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya mereka ini bukan wali Allah, berarti Allah tidak memiliki wali. Allah Subhanahu wa taala memiliki wali? Tidak memiliki. Dan seandainya lah bukan orang-orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya yang disebut sebagai wali Allah, maka tidak ada lagi wali bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, beliau ingin menegaskan yang namanya wali Allah itu adalah orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Di sini juga ada isyarat keras dari Imam Syafi'i bahwasanya tidak semua orang yang berilmu itu amanah dengan ilmunya. Tidak semua orang yang berilmu itu amanah dengan ilmunya. Tidak semua orang berilmu itu mengamalkan ilmunya. Iya. Orang berilmu dan mengamalkan ilmunya, ya kan, ini sama saja berarti dia beriman dan bertakwa, kan? Iya. Itulah ayol ikhwah, wali-wali Allah. Orang yang beriman dan bertakwa, berilmu dan mengamalkan ilmunya. Nah, mereka lah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan satu ciri untuk mengenali apakah seseorang itu wali Allah atau bukan. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Silsilah As-Sahihah.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, auliyaullahi alladziina idza ru'u dzukirallahu. Ya, auliyaullahi alladziina idza ru'u dzukirallahu. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang apabila dilihat kemudian Allah diingat. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang apabila mereka dilihat kemudian Allah diingat. Paham kan maksudnya kan? Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang kalau kita melihatnya kita kemudian menjadi teringat kepada Allah Azza wa Jalla. Termotivasi untuk berbuat kebaikan, tercegah untuk berbuat kejelekan. Itu wali Allah ya ikhwah. Itu wali Allah. Orang-orang yang apabila dilihat mengingatkan orang yang melihatnya kepada Allah Azza wa Jal. Nah, mengingatkan orang yang melihatnya kepada Allah Azza wa Jal. Dan inilah asar, inilah efek dari ketakwaan mereka. Bahasa Indonesianya apa? Aura dari ketakwaannya itu mempengaruhi orang yang melihatnya. Asar, dampak dari ketakwaannya itu mampu mempengaruhi orang yang melihatnya. Sekedar melihatnya membuat seseorang itu teringat kepada Allah Azza wa Jalla, termotivasi di dalam berbuat kebaikan-kebaikan dan tercegah dari berbuat kejelekan-kejelekan. Nah, itu asar, itu efek, itu aura dari ketakwaan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau ada orang yang ketika dilihat kemudian malah mengingatkan pada kejahatan, itu gimana? Ya, dengar ada penjahat besar hari ini keluar dari lembaga. Nah, hari ini si fulan keluar dari lembaga, besok bisa ini diajak beraksi di sana, ya kan? Belum dilihat, namanya masih didengar, sudah memotivasi orang untuk berbuat jahat. Apalagi kalau sudah dilihat, ya kan? Nah, wali Allah itu mengingatkan kepada Allah. Sementara ini, ya, ketika didengar namanya dan dilihat orangnya malah menginspirasi seseorang untuk berbuat kejelekan. Berarti dia bukan wali Allah, bahkan dia wali setan. Nah, ini adalah wali setan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi siapa wali Allah? Orang yang beriman dan bertakwa, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Sementara kita mengetahui kadar keimanan dan ketakwaan para hamba itu tidak dalam satu derajat, berbeda-beda, ya kan? Itu artinya wali-wali Allah Subhanahu wa taala juga tidak satu derajat. Sebagian mereka lebih mulia dibandingkan sebagian yang lainnya, ya. Sebagian mereka itu lebih mulia dibandingkan sebagian yang lainnya. Nah, di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-68 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 4 tingkatan dari wali-wali Allah. Ada 4 tingkatan dari wali-wali Allah. Nah, ada 4 level dari wali-wali Allah. Dan masing-masing levelnya ini juga memiliki tingkatan-tingkatan lagi. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulah." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim, maka mereka itu ya bagian dari orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan mereka ini ke golongan hamba-hambanya yang mendapat limpahan rahmatnya. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ya, siapa yang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, itu ungkapan lain daripada ketakwaan, ya kan? Siapa yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke golongan hamba-hambanya yang mendapat limpahan rahmatnya dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada, dan para saleh. Nah, berarti yang paling mulia dari wali-wali Allah siapa? Para nabi. Nah, yang paling mulia dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi. Pertanyaannya, apakah nabi-nabi itu berada dalam satu derajat? Tidak. Sebagian mereka lebih mulia dibandingkan sebagian yang lainnya. Yang ulul azmi lebih mulia dibandingkan yang bukan ulul azmi. Kemudian yang ulul azmi ini, apakah mereka satu derajat?
Juga tidak. Dari yang ulul azmi ini tidak diragukan lagi yang paling mulia di antara mereka adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Dari 5 orang ulul azmi tidak diragukan lagi yang paling mulia adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua siapa? Yang kedua siapa? Yang kedua Ibrahim alaihi salam. Nah, ini sepakat di Ahlus Sunnah. Manusia terbaik kedua setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang ketiga, keempat dan kelima di sana ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mendahulukan Nuh dibandingkan dengan Musa, dan ada yang mendahulukan Musa dibandingkan dengan Nuh. Nah, tetapi tidak ada khilaf. Yang pertama dan yang kedua adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi para nabi itu menempati level pertama dari kalangan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka juga tidak satu derajat. Sebagian mereka lebih mulia dibandingkan sebagian yang lainnya. Yang kedua siapa setelah para nabi? As-siddiqin, ya, as-siddiqun, orang-orang yang mencapai puncak kejujurannya di dalam keimanannya kepada Allah, dan mereka didahulukan daripada syuhada. Ya kan? As-siddiqun ini didahulukan daripada syuhada. Itu artinya orang-orang as-siddiq itu lebih mulia dibandingkan syuhada. Karena memang untuk mendapatkan derajat siddiq itu susah. Kalau untuk mendapatkan derajat syuhada lebih mudah. Orang dengan ilmu pas-pasan, punya keberanian, ada kesempatan berangkat ke medan perang di jalan Allah, terbunuh, syahid. Ya kan? Syahid. Adapun untuk mendapatkan derajat bagian daripada orang-orang as-siddiqin, ini hanya dicapai oleh orang-orang yang mencapai puncak kejujurannya di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemukanya as-siddiqun adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sudah pernah kita jelaskan ya, manusia paling mulia setelah para nabi dan rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wali Allah paling mulia setelah para nabi dan rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena dia adalah manusia terbaik dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat terbaik di antara umat para nabi. Berarti Abu Bakar As-Siddiq manusia paling mulia setelah para nabi dan rasul. Dan ini pula yang dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Ya kan? Ini pula yang dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Terus kalau begitu dari mana orang Syiah dapat bagian dari Islam? Dari mana orang Syiah itu mendapat bagian daripada Islam ketika dia mengkafirkan manusia terbaik di umat ini, bahkan manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Kemudian satu pertanyaan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Pernah dengar cerita Abu Bakar As-Siddiq pernah mengalami khawariqul adah, kejadian luar biasa? Ada riwayatnya? Ada riwayatnya? Abu Bakar As-Siddiq pernah mengalami kejadian luar biasa? Tidak ada kan? Tidak ada. Nah, berarti Abu Bakar As-Siddiq tidak memiliki karomah. Kalau karomah itu dibatasi pada kejadian-kejadian luar biasa. Tapi nanti akan datang penjelasannya, karomah itu tidak dibatasi pada khawariqul adah. Ada karomah jenis-jenis lainnya. Nah, sementara Umar ibn al-Khattab memiliki beberapa karamah, datang riwayatnya kepada kita. Apakah Umar bin Khattab itu lebih mulia daripada Abu Bakar As-Siddiq? Tidak. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan tidak otomatis wali Allah yang memiliki karamah lebih mulia dibandingkan dengan wali Allah yang tidak memiliki karamah. Ketika karamah itu dibatasi pada kejadian-kejadian luar biasa. Nah, kemudian setelah para siddiq siapa yang terakhir? Para syuhada yang terakhir adalah as-salihin. As-salihin orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh satu derajat juga tidak. Sebagian mereka lebih afdal dibandingkan sebagian yang lainnya. Inilah ya akhwah tingkatan wali-wali Allah. Yang paling mulia adalah para nabi dan rasul, kemudian as-siddiqun, kemudian as-syuhada, dan terakhir adalah as-salihin. Nah, sudah waktu Isya. Sudah waktu Isya belum? Sudah. 19.26. Sudah ya? Nah, insyaallah kita lanjutkan ba'da Isya. Kita lanjutkan kajian kita. Tadi ada yang tertinggal pada surah Yusuf ayat yang ke-22 tadi.
Allah Azza wa Jalla menyebutkan dua di antara sifat dari wali-walinya. Apa itu? Mereka tidak memiliki rasa takut kecuali kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka juga tidak bersedih hati. Dan hakikatnya hilangnya rasa takut dari dada-dada mereka dan hilangnya rasa sedih dari dada-dada wali-wali Allah ini merupakan barakah dari doa malaikat kepada mereka. Ya, ini adalah efek atau hasil atau barakah dari doa malaikat untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam surah Al-Fussilat ayat yang ketiga, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Allah mengatakan innal ladina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Siapa mereka? Orang-orang beriman, ya. Innal ladina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas keimanannya, berarti beriman dan bertakwa. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turunlah kepada mereka malaikat-malaikat. Turunlah kepada mereka malaikat-malaikat. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Alla tahzanu, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian bersedih hati. Ini doa malaikat untuk orang-orang yang bertakwa, untuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Alla tahzanu wa la takhafu. Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum ta'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Nah, jadi ketenangan yang dialami oleh orang-orang beriman itu salah satu sebabnya adalah doa daripada para malaikat kepada mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana jalan atau tariqah untuk mendapatkan wilayatullah, agar seseorang itu mencapai derajat sebagai bagian dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini bagian dari Arba'in An-Nawawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi." Kata Allah, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi." Siapa yang mengganggu waliku, kata Allah, maka aku umumkan perang kepadanya. Peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala dan pengumuman perang dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa saja yang berani menyakiti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan perang kepada siapa saja yang mengganggu wali-walinya, yang menyakiti wali-walinya. Ini bahayanya ya ikhwah, menyakiti orang-orang beriman, menyakiti orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Iya, padahal kaum muslimin seluruhnya itu tidak boleh disakiti, ya kan? Tidak boleh disakiti. Pada khutbatul wada, haji wada, khutbah Arafah pada hajatul wada, Nabi SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Kata Nabi, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian haramun alaikum, itu haram bagi kalian, terjaga bagi kalian. Siapa yang memberikan jaminan? Allah dan Rasulnya. Itu artinya siapa yang mengganggu darah kaum muslimin atau harta mereka atau kehormatannya, berarti dia telah menentang atau menyatakan perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena darah kaum muslimin itu atas tanggungan Allah. Begitu juga harta mereka dan kehormatan mereka. Maka siapa yang menumpahkan darah seorang muslim atau mengambil harta seorang muslim atau merusak kehormatan seorang muslim, berarti dia telah melanggar jaminan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya dia menentang dan menyatakan perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada wa fi baladikum hada. Seperti kehormatan hari kalian sekarang ini. Hari apa ketika itu? Hari Arafah.
Wa fi syahrikum hada, dan kehormatan bulan kalian sekarang ini, bulan apa? Bulan Dzulhijjah, salah satu di antara bulan-bulan haram. Wa fi baladikum hada, dan kehormatan negeri kalian berpijak saat ini. Negeri apa? Negeri Makkah, ya, tanah paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala dari seluruh tanah yang ada di muka bumi ini. Itu artinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya membandingkan kehormatan darah, harta, dan harga diri seorang muslim dengan kehormatan hari Arafah, bulan Dzulhijjah, dan tanah suci Makkah. Iya, darah, harta, dan kehormatan kaum mukminin itu atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana juga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas, aku diperintah untuk memerangi manusia hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada yang hak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan mereka bersaksi bahwasanya Muhammad adalah abdahu wa rasuluh. Abduhu wa rasuluh adalah hamba Allah dan rasulnya. 6. Fa idza qalu dzalika asammu minni dima'ahum wa amwaluhum wa hisabuhu 'ala Allah. Apa? Illa bihaqil Islam. Dalam rapat yang lain, wa hisabuhu 'ala Allah. Kalau mereka sudah mengatakan dua kalimat syahadat tadi, maka harta dan darahnya atas tanggunganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya hartanya tidak boleh ditumpahkan, darahnya tidak boleh ditumpahkan, dan hartanya tidak boleh diambil tanpa hak. Illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Berarti masih mungkin darahnya ditumpahkan kalau terkait dengan hak Islam, hak Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan masalah kisos misalnya. Dan hartanya juga masih mungkin diambil juga dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. 6. Kaum muslimin demikian Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan perang bagi siapa saja yang berani mengganggu wali-walinya, hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. 6. Ada ungkapan yang sangat bagus dari Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad, kayaknya sudah pernah ana sebutkan. Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad mengatakan, wallahu la yahillu laka an tu'diya kalban wala hinziran bi ghairi haqqin. Allah Azza wa Jalla tidak menghalalkan untuk kalian menyakiti seekor anjing dan seekor babi tanpa alasan yang jelas, tanpa maslahat yang pasti. Ya, sekedar menyakiti, tidak ada maslahatnya, tidak ada kebaikannya, itu tidak boleh, ya, menyakiti anjing dan babi. Fa kaifa tu'dhi musliman? Lantas kenapa pula engkau menyakiti seorang muslim? Apakah seorang muslim bisa disejarkan dengan anjing dan babi? Jelas tidak. Kalau anjing dan babi saja tidak layak dan tidak halal disakiti, apalagi seorang muslim. Muslim secara umum, ya, apalagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa dari kalangan wali-walinya. Wajar Allah Subhanahu wa taala menyatakan perang kepada mereka bagi orang-orang yang berani menyakiti wali-walinya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana seseorang itu sampai kepada derajat wilayahnya, ya, mencapai derajat sebagai bagian dari wali-walinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan ketika dia menunaikan apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi sebaik-baik taqarrub, sebaik-baik pendekatan diri, seabdal-abdal ibadah adalah menunaikan kewajiban. Ya, seabdal-abdal ibadah adalah menunaikan kewajiban. Bahkan amalan-amalan sunnah itu tidak akan ada manfaatnya ketika yang wajib ditelantarkan. Sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, innahu la tuqbalu nafilatun hatta tu'udiya faridatun. Ya, innahu la tuqbalu nafilatun hatta tu'udiya faridatun. Beliau mengatakan yang namanya amalan sunnah itu tidak diterima sampai yang fardu itu ditunaikan. Nah, karena amalan-amalan sunnah itu adalah pelengkap
untuk menutupi, untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam amalan-amalan yang wajib. Lah kalau yang wajib saja tidak ada, apa yang mau disempurnakan? Ya, apa yang mau disempurnakan? Maka sebaik-baik taqarrub, sebaik-baik pendekatan diri dan seabdal-abdal ibadah seorang hamba adalah ketika dia menunaikan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ditunaikannya hal-hal yang wajib ini merupakan syarat diterimanya amalan-amalan sunnah, amalan-amalan nafilah. Nah, setelah itu Allah mengatakan wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, dan tidaklah hambaku tersebut terus-menerus berusaha mendekatkan diri kepadaku. Tadi setelah menunaikan yang wajib ya. Tidaklah hambaku setelah dia menunaikan yang wajib-wajib kemudian terus-menerus berusaha mendekatkan diri kepadaku bin nawafil dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah hatta uhibbahu, sampai aku kemudian mencintainya. Ini tariqah ya ikhwah, ini jalan untuk mencapai mahabbatullah, untuk mencapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Menunaikan yang wajib dan memperbanyak yang sunnah. Iya, berdasarkan hadis qudsi ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan fatariqul wilayati fil kitabi was sunnati al muhafadzatu 'alal faraidi wal hirsu 'alan nawafil. Kata Syekhul Islam, adapun jalan untuk mencapai kewalian, jalan untuk mencapai derajat wali-wali Allah adalah al-muhafadzah 'alal faraid, menjaga yang wajib-wajib, wal hirsu 'alan nawafil, dan bersemangat mengerjakan yang sunnah. Ini tariqah ya ikhwah, agar seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada level wali-walinya, menjaga yang wajib dan memperbanyak yang sunnah. Nah, menjaga yang wajib dan memperbanyak yang sunnah. Kemudian Allah mengatakan, fa idza ahbabtuhu, dan kalau aku sudah mencintai seorang hamba, dengan sebab apa tadi Allah mencintai seorang hamba? Karena dia menjaga yang wajib dan memperbanyak yang sunnah, ya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha, ya, wa basarahu alladhi yubsiru biha, wa yadahu allati yabtisu biha, wa rijluhu allati yamshi biha. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, kata Allah, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Aku akan menjadi tangannya yang dia memegang dengannya, dan aku akan menjadi kakinya yang dia melangkah dengannya. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, kalau seorang hamba sudah mencapai tingkatan wali Allah, Allah akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya. Apa maksudnya ya ikhwah? Kalau ikut tafsirnya orang-orang sufi yang memiliki paham apa itu hululiyah, itu artinya Allah menitis ke jasad si wali, dan itu penghinaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu penghinaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya ma yasifun. Maksudnya Allah dari apa yang mereka sifatkan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menitis ke jasad salah seorang dari hamba-hambanya. Ingat peristiwa apa? Kisah dari Musa alaihissalam. Ketika Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menampakkan wajahnya, ya. Apa kata Allah? Engkau tidak akan mampu melihatnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyibakkan tabirnya, kemudian Musa disuruh lihat kemana? Ke gunung. Gunungnya hancur ya. Gunungnya hancur. Dan Tuhan kita ya ikhwah, Tuhan kita itu ya, dia itu beristiwa di atas al-arsy. Irtifa wastaqarra. Dia meninggi dan menetap di arsy-Nya. Dia terpisah dari makhluk-makhluknya, di atas seluruh makhluk-makhluknya, tidak pernah keliaran di muka bumi ini, apalagi menitis kepada jasad sebagian hamba-hambanya. Kita tahu kan harga dari dunia ini. Suatu hari Nabi SAW ketika pulang dari pasar bersama para sahabatnya melewati bangkai kambing kurus yang telinganya terpotong. Iya. Kemudian Nabi sambil memegang telinga kambing tadi yang terpotong tadi, Nabi mengatakan, siapa yang mau membeli dengan harga 1 dirham? 1 dirham saja. Para sahabat mengatakan, kami nggak minat. Kemudian Nabi mengatakan, lelang gratis. Kalau gitu gratis saja, siapa yang mau ambil? Mereka mengatakan, kami tidak minat.
Itu kambing mati. Kalaupun dia hidup, dia kurus dan cacat. Lah mati untuk apa lagi? Maka Nabi mengatakan, la dunya apa? Nabi SAW mengatakan, la dunya 'ala Allah ahwanu min hada alaikum. Sesungguhnya dunia dalam pandangan Allah lebih hina daripada bangkai kambing ini dalam pandangan kalian. Ya, dunia ini bahkan lebih hina dari bangkai kambing dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW pernah mengatakan juga, lau kanatid dunya ta'dilu lau kanatid dunya indallah ta'dilu jana apa? Lau kanatid dunya ta'dilu janahal ba'udha indallah masaka kafira syarbatal ma'. Seandainya dunia ini dalam pandangan Allah ada harganya meski hanya seharga selembar sayap nyamuk dalam pandangan kalian, Allah tidak akan izinkan orang kafir itu minum meski hanya dengan setetes air. Kenyataannya Allah Subhanahu wa taala beri mereka minum. Allah Subhanahu wa taala biarkan mereka minum, makan, bahkan mengambil bagian di dunia ini lebih banyak daripada bagian yang diambil oleh kaum mukminin. Kenapa? Dalam pandangan Allah dunia itu bahkan tidak lebih berharga dibandingkan selembar sayap nyamuk dan lebih hina dibandingkan dengan bangkai binatang. Itu dunia seutuhnya, apalagi orang per orang. Kalau Allah Subhanahu wa taala menitis kepada sebagian jasad hambanya. Ya. Jasad wali-walinya versi orang-orang sufi. Siapa sih wali Allah versi mereka? Manusia biasa kan? Iya, yang kalau tidak mandi setengah tahun apa jadinya? Dilempar ke kolam, mati kan ya? Iya, iya kan? Siapa Albani? Nah, di telinganya ada apanya, Bal? Wali Allah versi mereka ada cureknya ya. Dia kemudian dihitungnya ada apanya? Ada upilnya, kata anak-anak. Kemudian Allah menitis ke benda yang seperti itu, ke jasad yang seperti itu, celaka manusia yang Tuhannya menitis dan keliaran di muka bumi ini. Nah, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hamba itu sudah menjadi walinya, Allah akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala akan jaga seluruh panca inderanya dan gerak-geriknya agar senantiasa berada di atas jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya ya ikhwan. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ya tentang makna hadis ini, innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla kalau Allah itu mencintai seorang hamba, saddadahu fis sam'ihi wa basarihi wa yadihi wa rijlihi. Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan dan Allah akan jaga penglihatannya, pendengarannya, tangan dan kakinya. Haitsu la yasma'u ila ma yardahu Allah taala wa idza sami'a yanfa'u bih. Ya, di mana dia tidak mendengar apapun kecuali hal-hal yang diridhoi oleh Allah, dan kalau dia mendengar dia bisa mengambil manfaat dari pendengarannya, dan dia tidak melihat kecuali hal-hal yang diridhai oleh Allah, dan kalau dia melihat dia bisa mengambil manfaat dari penglihatannya. Ini makna Allah Subhanahu wa taala menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki dari wali-walinya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala jaga panca inderanya, Allah Subhanahu wa taala jaga gerak-geriknya seluruhnya agar senantiasa berada di atas hal-hal yang diridhoinya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata-kata wali itu berasal dari kata wala yali wilayatan atau walayatan. Dan secara bahasa yang namanya wilayah atau walaya itu memiliki dua sisi makna. Makna yang pertama adalah al-qurbah wal mahabbah. Ini ya, makna yang pertama adalah al-qurbah wal mahabbah. Al-qurbah artinya apa? Dekat. Mahabbah artinya apa? Kecintaan. Itu artinya wali-wali Allah adalah hamba-hamba yang dekat kepada Allah. Apa sebabnya mereka dekat kepada Allah? Apa sebabnya wali-wali Allah ini dekat kepada Allah? Ya tadi, mereka itu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan menunaikan kewajiban-kewajiban dan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Maka wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang dekat kepada Allah dan orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu makna pertama dari walayah, al-qurbah wal mahabbah, kedekatan dan kecintaan. Makna yang kedua adalah al-muhafadzah wal wiqayah, pemeliharaan dan penjagaan. Ya, pemeliharaan dan penjagaan.
Dan antara kedua sisi makna ini memiliki hubungan. Hubungannya apa? Kalau seorang hamba itu sudah dekat kepada Allah karena memang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah dan Allah mencintainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaganya. Dijaga dari apa? Dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Maka gampang ya ikhwan. Kalau kita ingin mengukur kadar kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita lihat sejauh mana pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sejauh mana kita terpelihara dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, sejauh mana kita terjauhkan dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Ya, kalau ternyata kita terkadang masih layas, masih suka nekat, tidak terpelihara dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, berarti Allah belum benar-benar menjaga kita. Kenapa? Karena Allah belum benar-benar mencintai kita. Itu artinya orang-orang yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala liar, hidup sesukanya, jauh dari ketaatan dan senantiasa berbuat kejelekan. Memang orang-orang ini dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai mereka. Jadi ini sebagai bahan introspeksi untuk diri kita sendiri-sendiri. Kita tidak bisa mengukur orang lain. Ya, kita tidak bisa mengukur orang lain. Kita hanya bisa mengharapkan kebaikan dari orang-orang yang dohirnya tampak baik, dan kita mengkhawatirkan orang-orang yang dohirnya jelek. Nah, kita ukur diri kita sendiri. Selama ini sudah sejauh mana Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal-hal yang tidak dicintainya, dari hal-hal yang dimurkainya, maka itulah kadar kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itulah kadar kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu doa yang dahulu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, ini sebenarnya doa dibaca sendiri oleh Nabi, kemudian terdengar oleh ibu kita Ummu Salamah. Begitulah salah satu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan apa? Mengajarkan doa. Beliau baca di dalam solatnya sengaja biar kedengaran siapa? Istrinya, agar istrinya bertanya atau meriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada salah seorang di antara umatnya itu adalah pengajaran untuk seluruh umatnya. Seperti ketika Nabi itu memperdengarkan doanya antara tasyahud dan salam kepada Aisyah, bagaimana? Allahumma hasibni hisaban yasira. Rasulullah sengaja mengangkat suaranya agar doanya didengar oleh Aisyah, agar Aisyah bertanya tentang doanya dan meriwayatkannya kepada umatnya. Alhamdulillah sampai kepada kita. Dan satu malam Rasulullah SAW berdoa di dalam salatnya. Ini doa didengar oleh ibu kita Ummu Salamah radhiyallahu anha. Bagaimana doa beliau? Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, dat yang maha membolak-balikkan hati atau memalingkan hati, palingkanlah hati kami di atas ketaatan. Ya, palingkanlah hati kami di atas ketaatan. Karena dulu sudah pernah kita sebutkan surah Al-Anfal ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Apa kata Allah? I'lamu, ketahuilah oleh kalian, ya, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalangi, menghijab antara seseorang dengan hatinya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kekuasaan kepada kita terhadap hati kita sendiri. Hati kita ini seutuhnya berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Yusarrifuhu kaifa yasha. Allah akan memalingkan hati ini sesuai dengan yang Allah kehendaki. Maka kita harus meminta kepada Allah yang menggenggam hati-hati kita agar hati kita dipalingkan di atas ketaatan. Karena kalau hati ini tidak berpaling di atas ketaatan, hati ini akan kemana? Hati ini akan berpaling di atas kemaksiatan, atau setidaknya dia akan lena pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Sementara menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat itu sudah cukup sebagai sebuah kerugian. Sebagaimana perkataan Imam Malik bin Dinar, apa kata beliau? Idza ra'aita qasawatan fi qalbika wa wahnan fi badanika wa hirmanan fi rizqika, kalau engkau dapati kerasnya hatimu, kemudian lemahnya badanmu, tidak mampu bangun malam, salat malam misalnya, ya,
Kalau engkau dapati kerasnya hatimu dan lemahnya jasadmu, kemudian seretnya rizkimu, fa'lam annaka takallamta fima la ya'nika. Ketahuilah sebabnya tidak lain karena engkau berbicara pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya untukmu. Tidak dikatakan pada hal-hal yang haram ya, pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Itu sudah cukup mengeraskan hati, melemahkan jasad, dan menghalangi seseorang dari hal-hal yang utama. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini tentang hakikat dan sebagian dari sifat-sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu, wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, orang-orang yang apabila dilihat mengingatkan para hamba kepada Allah Azza wa Jalla, memotivasi di atas ketaatan dan mengingatkan untuk tidak terjerumus di dalam kemaksiatan. Nah, di antara sifat mereka itu tidak memiliki rasa takut kecuali hanya kepada Allah, dan mereka juga tidak bersedih hati atas dunia yang luput dari mereka dan atas musibah yang menimpa mereka, selama musibah tersebut bukan dalam urusan agama mereka. Dan hilangnya rasa takut serta kesedihan ini adalah merupakan sebab, salah satu sebabnya adalah keberkahan doa para malaikat kepada mereka. Kemudian cara untuk sampai kepada wilayatullah, pada perwalian Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan menunaikan yang wajib dan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Nah, memperbanyak amalan-amalan sunnah. Dan yang terakhir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman bagi orang-orang yang mampu untuk mengusik, mengganggu dan menyakiti wali-walinya, yakni hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Nah, sebelum ditutup, kalau ada yang ditanyakan dipersilakan. Tidak ada? Kalau tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Nas'alullah an yuwaffiqana fi kulli ma yuhibbuhu wa yardahu. Kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal yang diridhoi dan dicintainya. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.